Wabarakatuh. Good morning. Good morning. Apa kabar semuanya? Gimana nih, sehat semua ya? Udah kenal saya ya? Kenalan dikit aja ya, nanti lama-lama kita saling kontak-kontakan. Kalau perlu hubungi saya terus biar makin kenal sama saya. Kenalkan, nama saya Dewi Erlina, Consultant of Gold dari IO Gold cabang Pemalang. Catat ya. Oke, udah pada tahu belum nih tentang manfaat emas? Belum. Kita bahas sedikit ya. Oh, masih ada yang bingung. Oke, kita bahas sedikit tentang manfaat emas ya. Apa aja sih manfaat emas itu? Manfaat emas antara lain ada untuk safe haven, terus harganya yang cenderung naik, emas juga zero inflation, tabungan dan aset yang terbaik, hakim yang adil, multiple use, jauh dari. Yang dimaksud dengan pinjaman yang adil dan cerdas itu gimana sih? Kalau zero inflation tahu ya semua ya, kalau emas itu zero inflation, biarpun inflasinya naik atau gimana, emas harganya akan tetap baik. Kalau misalnya dia tabungan yang baik, memang karena harganya cenderung naik setiap tahunnya. Lalu apa yang terjadi dengan yang disebut sebagai pinjaman yang adil? Karena saat kita ada hutang piutang, ada temen nih mau utang nih ke kita nih, terus kalau kita kasih uang, misal ya dia pinjam, aku butuh duit nih 1 juta, kita pinjemin uang nih 1 juta ke teman kita, tapi ternyata nggak dikembalikan sampai sekian tahun, ibarat 5 tahun lah ya baru dikembalikan uang tersebut. Uang 1 juta di 5 tahun berikutnya kira-kira masih senilai nggak dengan 1 juta? Masih senilai nggak? Tidak ya, harganya nilai 1 jutanya mungkin ya, angka 1 juta masih tetap 1 juta. Tapi nilainya akan turun, daya belinya akan turun. Sedangkan kalau misalnya nih ya teman-teman, ada orang mau berhutang, aku butuh uang nih 1 juta. Oh ya wis, tak kasih aja emas 1 gram. 1 gram harganya berapa ya sekarang? 900 sekian ya. Masih 1 juta kurang. Oke lah, pinjemin 1,5 gram. Kita pinjemin 1,5 gram, itu harganya kalau dirupiahkan kisaran hampir 1,4-an ya. Kita pinjemin 1,5 gram. Dia mau kembalikan 5 tahun berikutnya, dia mau kembalikan 10 tahun berikutnya, maka yang akan kita peroleh tetap emas sejumlah 1,5 gram. Dan harga emas di 5 tahun berikutnya ataupun 10 tahun berikutnya otomatis lebih tinggi dari yang sekarang. Nah, otomatis lagi kalau kita mau uangkan di saat itu, nilainya akan tetap sama seperti sebelumnya. Daya belinya akan tetap sama seperti sebelumnya. Jadi, disebutlah bahwa emas itu pinjaman yang adil. Makanya nih teman-teman, kalau setelah tahu kayak gini, kalau ada yang mau utang-utang, baiknya kasih emas apa kasih duit nih? Emas. Kasih emas ya, biar tetap untung ya. Oke, terus untuk mengontrol sifat konsumtif. Kenapa? Karena ketika kita udah kenal nih sama emas, kira-kira punya duit 150.000 di dompet, terus pengen nge-mall atau pengen datang ke MOG buat beli emas? Beli emas. Pasti bingung nih ya, kalau udah terbiasa jajan, udah terbiasa nge-mall, punya duit 150.000, bawaannya pengen nge-mall. Terus lapar mata gitu. Tapi setelah tahu tentang emas, ilmunya, tentang manfaatnya, ending-endingnya apa? Kita udah lapar mata, udah pegang barang di mall, tapi mikir, enaknya dibeli atau mending buat beli emas ya? Ya nggak? Endingnya jadi beli emas kan? Nah ini kenapa disebut kalau emas bisa mengontrol sifat konsumtif kita. Itu tadi sekilas tentang manfaat emas. Terus apalagi sih manfaat emas yang lainnya? Kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi. Ada pesan dari Bang Emas. Ada pesan dari Kang Emas, katanya ilmu tidak akan bermanfaat kalau tidak dipraktekkan.
Pengetahuan juga nggak ada manfaatnya kalau nggak dipraktekin. Jadi setelah tahu manfaatnya emas, tentang ilmunya emas, saatnya untuk action dan praktekin. Yuk mulai banyak nabung emasnya. Kalau butuh emas hubungin kemana? Pak Dewi. Iya, makasih banget, hubungin ke saya atau bisa ke MOG terdekat ya. Bisa juga ke cabang terdekat. Oke semuanya, sampai sini dulu pertemuannya dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.